Selamat datang pada Jambore Gitika Hebat tahun 2024. Kali ini saya akan berbagi praktik baik pada kategori Gitika Dedikatif Kepala Sekolah dengan judul strategi meningkatkan rapor pendidikan melalui pengaktifan komunitas belajar sekolah di SMP Negeri 6 Ramangkuang. Hal ini penting kami lakukan mengingat hasil rapor pendidikan kami pada tahun 2022 dan 2023 sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabto Abadi SPD MBD. Saya adalah Kepala SMP Negeri 6 Ramangkuang, Kecamatan Ramangkuang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya sudah bertugas di sekolah tersebut selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Adapun situasi di SMP Negeri 6 Ramangkuang diantaranya adalah jauh dari pusat kota, berjarak 98 km. Mayoritas guru di sekolah saya adalah berstatus guru honorer. Mayoritas guru jarang ikut pelatihan. Sekolah tidak terakreditasi, murid hanya berjumlah 30 orang, dana bos kecil, fasilitas tidak lengkap, dan ini semua berimplikasi pada hasil rapor pendidikan tahun 2022 dan 2023 juga sangat rendah. Tantangan berikutnya di sekolah kami adalah penerimaan dana bosnya cukup kecil karena muridnya hanya sedikit, berkisar 30 sampai 38 siswa. Sebenarnya ini bukan karena mutu sekolah yang tidak begitu baik, tapi karena memang dalam Kecamatan Ramangkuang setiap desanya ada satu SMP dan satu SD. Jadi hanya satu SD saja yang menjadi input di sekolah kami, sedangkan SD tersebut juga tidak begitu banyak muridnya. Hal inilah yang menyebabkan dana bos yang kami terima cukup kecil dan ini juga berimplikasi pada kemampuan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana dana bos hanya cukup untuk membiayai guru honor dan operasional dasar saja. Dengan situasi dan tantangan tersebut, maka sebagai seorang kepala sekolah, saya tertantang untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 6 Ramangkuang. Salah satunya adalah menjawab berbagai macam kekurangan-kekurangan terkait dengan rapor pendidikan tersebut. Adapun aksi yang pertama, saya melakukan pemetaan aset. Saya melakukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen berbasis pada aset atau kekuatan yang dimiliki. Adapun pemetaan aset tersebut diantaranya adalah pertama, kepala sekolah atau saya sendiri. Saya memandang diri saya secara positif. Saya memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah saya memiliki pengalaman manajerial. Pada saat menjadi guru, hampir semua tugas tambahan sudah pernah diberikan kepada saya sehingga pengalaman manajerial di sekolah akan menjadi lebih mudah. Di samping itu, saya juga mengikuti beberapa kegiatan peningkatan kompetensi terutama berkaitan dengan dunia digital seperti Google Master Trainer, Quizzes Super Trainer, Training Canva, Quizzes, dan lain sebagainya yang ini akan membantu dalam rangka untuk peningkatan literasi digital di sekolah. Yang kedua, yaitu guru muda. Seperti dikatakan tadi bahwa sebagian besar guru di sekolah kami adalah guru honorer. Akan tapi ada potensi beberapa orang guru muda
yang cukup melek teknologi dan bisa berkolaborasi dengan baik, energik, sehingga kemudian ini menjadi potensi yang luar biasa bagi sekolah kami. Yang ketiga, sekolah kami mendapatkan bantuan Chromebook dari Kemendikbud, dan ini didukung dengan jaringan internet yang cukup baik di sekolah kami. Yang keempat, orang tua memberikan dukungan yang cukup positif di sekolah kami sehingga kemudian ini akan menjadi kolaborasi yang baik. Aksi berikutnya, saya membentuk komunitas belajar di sekolah yang terdiri dari para guru muda yang potensial. Ada 3 orang, yaitu Pak Andika Pratama, Ibu Nanda Rezeki Amelia, dan Pak Dodi Riansah. Ketiganya adalah guru muda yang punya potensi. Komunitas belajar sekolah adalah sarana yang sangat efektif dalam rangka untuk saling berbagi ilmu, pengalaman, dan sarana kolaborasi warga sekolah. Selain itu, Kombel Sekolah menjadi solusi pengembangan kompetensi guru di sekolah kami yang memiliki jarak jauh dari pusat ibu kota, medan yang sulit dijangkau, serta biaya transportasi yang mahal. Aksi berikutnya yang kami lakukan setelah membentuk Kombel, maka kami melakukan pertemuan rutin komunitas belajar. Pertemuan yang pertama, kami berdiskusi tentang program peningkatan literasi dan numerasi yang nantinya akan melibatkan murid bersama komunitas belajar. Dan ada satu program yaitu bernama Jebita, Jelajahi Pilih dan Cipta. Sehingga siswa dilibatkan mulai dari ide-ide program, pelaksanaan program maupun pada saat refleksi program. Pertemuan kami berikutnya yaitu workshop penyusunan KOSP berdasarkan lapor pendidikan. KOSP yang disusun berdasarkan perencanaan berbasis data sangat penting agar sekolah mampu melakukan refleksi dan perbaikan berdasarkan rapor pendidikan. Setelah kurang lebih 1 tahun kami menjalankan program aksi tersebut, maka saatnya kami melakukan refleksi. Refleksi untuk mengetahui apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, dan bagaimana kami memperbaikinya. Yang pertama yang sudah tercapai adalah hasil rapor pendidikan tahun 2024 meningkat. Bahkan ada salah satu indikator yang meningkat hingga 77,38% capaian naik. Literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran, serta iklim belajar di sekolah kami meningkat dengan warna hijau. Refleksi berikutnya adalah hasil di mana literasi digital meningkat, di mana para guru sering berbagi terkait kemampuan literasi digital. Dan juga ini berimplikasi kepada kemampuan literasi digital para murid. Kami juga memanfaatkan aset Chromebook dan jaringan internet yang bagus di sekolah kami. Hal ini sangat mendukung pada peningkatan literasi digital. Hasil dari refleksi berikutnya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh para guru lebih bermakna. Di sini kami berbagi tentang bagaimana pembelajaran yang efektif dan inovatif. Melalui pendekatan pembelajaran yang berbasis HOTS, ini akan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada diri murid. Selain hasil-hasil positif yang sudah didapatkan, tentu masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah perlu peningkatan kolaborasi program yang melibatkan murid lebih banyak. Selama ini kami sudah berkolaborasi antara anggota Kombel yaitu sama guru dan juga kami berkolaborasi dengan para orang tua murid. Kali ini dan kedepannya kami akan semakin meningkatkan kolaborasi bersama murid di mana program-program yang kami selenggarakan adalah untuk murid, oleh murid, dan dari murid.